Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Menggetarkan dunia, kau cintai orang yang membencimu. Denganmu budak jadi merdeka, penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Tak ada hinaan keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم. برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Pemirsa Ngopi TV, alhamdulillah pada malam hari ini kita bergabung kembali dalam program rutin Rabung Ilmu, tentunya bersama guru kita Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Minggu lalu kita membahas tentang 4 Imam Ali bagi Allah Yarham dalam rangkaian Haul Allah Yarham yang kedua, dan masih berada di bulan Rajab. Malam hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang Rajab Mustajab. Apa makna di balik tema ini dan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Mari kita simak bersama perbincangannya bersama Kiai Miftah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah baik Kiai. Alhamdulillah. Gembira sekali kita masih diberikan kesempatan berada di bulan Rajab ya. Masya Allah.
tidak terasa ini sudah tahun kedua kita ditinggal oleh Allahyarham. Tapi tentunya pemikiran beliau diantaranya melalui channel ini kita bisa mendapatkan keberkahannya. Langsung aja ke Kiai Miftah Masya Allah. tentang Rajab Mustajab. Terima kasih Pak Rizky. Ibu Bapak, saudara sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil fawjahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafaat. Pak Rizky, saudara sekalian rahimakumullah, saya pernah masuk ke toko buku dan di rak buku itu ada buku-buku agama berdampingan, persis kiri kanan. Satu mengatakan tentang keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampingnya persis itu tentang dalil-dalil tidak bolehnya memuliakan atau mengutamakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dua-duanya ada di satu toko buku yang sama, satu rak yang sama, dan hidup berdampingan. Rukun. Alhamdulillah. Ya. Ada dua dalil perbedaan pendapat tentang bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan ternyata damai-damai saja terjadi persatuan. Kalau saya melihat dua-duanya masih ada di rak toko buku itu, artinya keduanya mempersatukan. Belum juga ada yang membeli satu di antara kedua buku itu. Jadi sama juga, belum ada yang beli. Nah, memang tentang bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini banyak riwayat, dalil baik yang mengatakan kemuliaannya ataupun hadis yang mengatakan tentang kemuliaan itu kemudian didhaifkan, diingkari, dianggap tidak sahih. Di telepon genggam saya ada aplikasi Ad-Duror As-Saniyah, mutiara-mutiara yang mulia, yaitu kumpulan kitab-kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu saya klik bulan Rajab misalnya, pada indeks kata Rajab, jadi saudara, bulan Rajab ini adalah bulan ke-7 dalam Almanak Hijriyah, penanggalan Hijriyah. Kita mulai dari bulan Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, dan masuk bulan ke-7 adalah bulan Rajab. Nah, begitu diklik kata Rajab pada Ad-Duror As-Saniyah, bagi li ghairil mutakhassis, jadi Ad-Duror As-Saniyah ini punya, ya sekilas saja memperlihatkan, ini punya dua, ini aplikasi, dia punya dua pilihan menu. Bagi orang yang mendalami ilmu hadis dan bagi orang yang tidak mendalami ilmu hadis. Jadi begitu diklik kata Rajab, nanti ada dua opsi, mau yang sudah punya latar belakang ilmu hadis atau bagian yang umum. Nah, bagi yang umum itu kata Rajab begitu diklik dari kutub, dari berbagai kitab hadis itu muncul 218 entry. Bagi yang mutakhasis, bagi yang spesialisasi ilmu hadis sampai 430 entry tentang kata Rajab. Dan selama saya beberapa saat itu berusaha scroll ke bawah, saya belum menemukan di Duror As-Saniyah. Ini kalau saya baca, misalnya yang pertama dalam Majma'uz Zawaid, ya, yang pertama ini misalnya dalam diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Ibnul Jauzi, la yasih, tidak sahih menurut Ibnul Jauzi. Menurut dalam Al-Lu'lu' Al-Marsu' maudhu, ini hadis palsu. Ini kalimatnya, bunyinya itu adalah
Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, Allah Ta'ala tuliskan baginya pahala puasa 1 bulan. Barang siapa puasa 7 hari, Allah Ta'ala akan tutup baginya 7 pintu neraka, dan seterusnya. Lalu ya dan kemuliaan-kemuliaan lain di bulan Rajab. Yang satu tadi la yasih, tidak sahih. Yang satu maudhu, palsu. Yang satu lagi batil. Lalu berikutnya matnun la aslalahu. Teksnya itu tidak ada asalnya, tidak jelas sumbernya. Berikutnya lagi isnadu dhaif, rangkaian sanadnya dhaif. Berikutnya lagi tadi saya sudah menyebut 5 yang kata-katanya berbeda, la yasih, batil, maudhu, isnaduhu dhaif. Kemudian apalagi tadi Satu lagi. satu lagi ya. Nah, yang diulang banyak, jadi la yasih, maudhu. Kemudian satu lagi munkar, misalnya ya. Munkar itu diingkari. Ada lagi kalimat tariqun wahiyah fi riwayatih majahil. Ini di dalam silsilah riwayatnya ada yang tidak dikenal. Dan seterusnya. Saya scroll terus sampai sekian kali. Dhaif, maudhu, munkar, tidak sahih, tentang beragam kemuliaan bulan Rajab. Rajab ini. Nah, ini dalam lam yuthbit fihi syai' misalnya, belum tetap, tidak ada ketetapan tentang ini sesuatu pun. Bahkan ada ini misalnya dalam Tabyinul Ajab dari Ibnu Hajar al-Asqalani, munkarun ilal ghoyah. Ilal ghoyah ini artinya munkar sampai ujung. Maksudnya munkar Lama-lama. mungkar-mungkarnya. Mungkar semungkar-mungkar. Munkar semungkar-mungkarnya. Pokoknya munkarun ila ghoyah. Sangat mungkar. Kita lihat apa hadis yang sangat munkar ini. Perawinya adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Fi Rajabin yaumun wa lailatun man shoma dzalikal yaum wa qama tilkal lailah kana kaman shoma minad dahri mi'ata sanatin wa qama mi'ata sanatin. Pada bulan Rajab ada hari dan malam, ada 1 hari dan 1 malam. Barang siapa yang puasa di hari itu dan ibadah di malamnya, seakan-akan dia puasa selama 100 tahun masa, dan juga ibadah malam, sholat malam selama 100 tahun pula. Gitu. Wa huwa li thalathin baqina min Rajab. Dan ini pada 3 malam terakhir di bulan Rajab. Pada 3 malam terakhir di bulan Rajab. Wa fihi ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sahabat Salman Al-Farisi. Tetapi kedudukan hadisnya dinilai munkarun ilal ghoyah. Ya. Itu menurut siapa? Kayak Kemunkaran yang tidak akan pernah goyah. itu yang menilai siapa? Menurut telusuran Telusuran itu. dan penilaian dari Ad-Duror As-Sani, Misalnya. dari aplikasi hadis. Gitu. Berat. Nah, di sisi yang lain, jadi pertanyaannya adalah, apa muncul begitu banyak riwayat tentang keutamaan bulan Rajab? Dan mengapa muncul begitu banyak versi periwayatan? Jadi maksud saya, ada keutamaan bulannya, kemudian ada keutamaan hari tertentu di bulan itu, lalu ada keutamaan baik itu puasa, atau sholat malam, atau sedekah, dan lain sebagainya. Kenapa ada beda-beda? Dalam artian seperti ini, ya berarti kurang lebih ada kreativitas ya dalam menyampaikan riwayat tentang bulan Rajab. Apakah ini memang betul-betul palsu, sama sekali la aslalahu, tidak ada asalnya, jadi buatan saja dari orang-orang jahil? Tapi kalau buatan orang-orang jahil cukup kreatif juga ini, karena versinya itu Banyak. banyak dan beda-beda. Seperti ada usaha khusus gitu ya.
kali gitu mungkin. Karena saya membandingkannya dengan bulan-bulan yang lain kali, misalnya. Dalam teori komunikasi saudara itu disebut dengan antinem. Jadi kita menyampaikan, nanti host yang menyimpulkan. Nah, kalau ia tidak misalnya ada, lalu apa yang kira-kira kenapa harus, kalaupun itu tadi kata Pak Rizky apa, seakan-akan apa? Ada usaha khusus gitu. Ada usaha khusus. Kenapa harus ada usaha khusus? Ada apa di situ gitu. Betul. Pertanyaannya kemudian, ya mengapa banyak dan seakan-akan ini kok semua maudhu, palsu. Apa ada yang ingin dialihkan perhatian dari bulan Rajab ini? Kok begitu banyak hadisnya? Mengapa terlalu, ya sampai ratusan tadi, 400-an hadis menceritakan tentang keutamaan bulan Rajab? Kalau bahasa sekarang mungkin kenapa seheboh ini gitu untuk bulan Rajab ya. Kurang lebih dari sisi ilmu hadis, hadisnya banyak dengan beragam versi dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah ayat Al-Quran yang kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi untuk Imam Bukhari tentu hadisnya sahih. Karena ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, yaitu penafsiran terhadap ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ini sekali lagi Al-Quran, ayat kitab suci. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah, di hadirat Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Sesungguhnya jumlah bulan, atau kita baca terjemah Indonesia yang ada di HP saya. Sesungguhnya, menerjemahkannya dengan sisi, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau bulan itu kenapa ada 12, baik bulan Hijriyah maupun bulan Masehi misalnya. Kalau bulan Masehi itu pun dalam tanda petik inovasi ciptaan manusia yang tidak ada hubungannya dengan agama, tapi kok kenapa 12? Kenapa harus 12 ya? Misalnya bulan Masehi, ya, kenapa jumlahnya harus 365? Dulu ini ceritanya. Kalau kita kemudian mengetahui bahwa satu putaran bumi mengelilingi matahari misalnya, nah apakah orang dulu juga sudah mengetahui itu? Misalnya ya, sehingga kok bisa sampai menghitungnya 30-an itu satu bulan itu, misalnya, kan menarik dari juga. Mana dasarnya ya? Betul. Sehingga sampai ketemu lagi, saya pernah melihat bintang ini, titik dari matahari ini katakanlah kemudian kita sebut 12 bulan yang lalu misalnya. Itu kapan? Bagaimana dia menghitung misalnya, kan itu menarik ya. Hitung startnya dari mana? Betul. Dan seterusnya. Dalam Al-Quran itu dijawab. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dan Allah Ta'ala menciptakan 12 bulan ini, ketetapan Allah Ta'ala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak pertama penciptaan langit dan bumi itu sudah ada 12 bulan. Tentu pada penafsiran tentang makna 12 bulan ini. Di antaranya 4 bulan yang suci. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang suci. Nah, penetapan sucinya bulan ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran menetapkan dari 12 bulan ini, minha arba'atun hurum. Ada 4 yang suci. Jadi yang menetapkan bulan ini suci adalah Al-Quran. Artinya ini bulan yang 4 ini Allah Ta'ala yang tetapkan sebagai bulan suci. Apa saja yang 4 itu? Rajab. Nah, yang pertama bulan Rajab. Jadi justru misalnya kita mestinya begitu membiasakan untuk menyebut bulan suci Rajab.
Harusnya ya. Kalau Karena memang konsisten minha kepada Allah. arbaatun hurum. Bulan suci Rajab. Setelah bulan Rajab, Sya'ban. oh, Allahumma sholli. sallallahu ala Muhammad. sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Kalau Muhammad. bapak saya almarhum Rawah bilangnya. Oh, sallallahu Beda ala lagi ya maksudnya. wa ali sayyidina Muhammad. Kemudian dua Ramadan. lagi, ya. Ramadan. Satu lagi terakhir. Bulan Maulid. Oh, Betul. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali. Kita sebut saja ini satu pendapat. Satu pendapat. Satu pendapat. Nah, riwayat yang lebih umum menyebut 4 bulan ini. Yang pertama bulan Rajab, dan yang ketiga adalah 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut ya menjadi bulan suci. Yang menarik justru bulan Ramadan tidak masuk. Kenapa ya? Nah, padahal kita selama ini kan menyebut bulan suci Ramadan. Ramadan. Mungkin kalau nanti dihadirkan ayat Al-Qur'annya, surat At-Taubah itu ayat 36, lalu ada tanda bintang, nanti ada tafsir bulan-bulan suci itu yang mana saja misalnya ya. Dan itu sepakat. Tidak ada keterangan yang kemudian menyebutkan tentang penafsiran ayat ini kalau bulan suci Ramadan masuk satu di antaranya. Kalau Rajab jelas dua-duanya Masuk masuk. satu Kalau di Muharram ada yang masuk, ada yang enggak ya. Nah, mengapa disebut bulan Rajab? Nama lain bulan Rajab itu katanya Rajabul Asab atau Rajabul Asam. Ini riwayat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Disebut Rajabul Asab karena asab itu turun ya, karunia, karena banyaknya rahmat Allah Ta'ala yang turun. Jadi walaupun riwayat-riwayat tentang keutamaan tadi didoifkan, diingkari, tidak sahih, ini pahalanya sama dengan puasa 100 tahun, tapi bahwa bulan Rajab itu asab, itu disahihkan, disepakati, bahwa di bulan Rajab ini turun, disebut asab karena turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis-hadis yang merinci rahmat Allah Ta'alanya didoifkan. Tapi bahwa di bulan Rajab turun rahmat Allah disepakati. Itu menarik. Yang kedua, bulan Rajab juga disebut bulan Rajab Asam. Asam itu pekak atau tuli begitu. Apa kira-kira bulan Rajab disebut bulan Rajab Asam, artinya bulan pekak atau bulan tuli. Nah, menarik itu. Karena pada bulan Rajab itu tidak terdengar gemerincing pedang beradu. Kesepakatan orang terdahulu, bahkan sebelum risalah baginda Nabi SAW, menghentikan peperangan ketika datang 4 bulan suci. Ini yang menarik. Karena ini pada hari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian ada risalah baginda Nabi SAW. Sebelum risalah baginda Nabi itu, bahkan orang-orang Arab pun kalau datang 4 bulan ini, mereka menghentikan peperangan. Sehingga disebut Rajab Asam, bulan Rajab yang pekak, yang tuli. Maksudnya, di situ tidak terdengar gemerincing pedang beradu. Damai begitu. Gencatan Tenang, gencatan senjata. Pada bulan Rajab, dan kemudian pada 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu sebagai pengantar awal. Tadi yang saya sampaikan Rajab, Sya'ban, Ramadan gimana kayak? Emang ada pendapatnya seperti itu? Kebanyakan secara jumhur lebih kepada yang 1 dan 3 itu. Jadi Rajab, Dan yang 3 berturut. yang 3 Bulan betulnya Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kaitannya 3 bulan ini menjadi bulan suci juga karena pada 3 bulan ini memang bangsa Arab waktu itu dalam tanda petik ini adalah bulan-bulan di tengah-tengahnya kan ada Dzulhijjah, bulan haji, dan kedatangan para peziarah ke tanah suci itu sudah ke Ka'bah Baitullah sudah terjadi bahkan sebelum
risalah Islam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi tawaf, Hazrat Sayyid Abdul Muttalib radhiyallahu tawaf, itu sudah terjadi karena ia di tengah-tengah dan perjalanan akan memakan waktu berhari-hari, pelayanan khidmat jemaah haji, jemaah berziarah itu juga akan memakan waktu. Maka 3 bulan ini sekali lagi, dan dengan di tengah-tengahnya bulan Dzulhijjah, itu lazim diperlukan kedamaian. Karena ada peristiwa haji atau orang ziarah ke Baitullah. Dan ini kesepakatan. Jadi antara bangsa-bangsa atau suku-suku, kabilah-kabilah itu, kalau sudah masuk 3 bulan ini damai, sepakat. Satu, karena memang memuliakan bulan haji. Yang kedua, memuliakan para peziarah yang datang. Tidak mungkin mereka bisa datang haji dalam artian ziarah ke Baitullah kalau terjadi peperangan. Tidak mungkin. Dan yang ketiga, tapi yang ketiga ini anggap saja intermezzo. Ya, kalau kedatangan peziarah itu kesempatan peningkatan ekonomi juga. Biasanya terjadilah kesepakatan. Jadi kalau kita bertikai, itu datang kesempatan ekonomi, ya kita sama-sama ini dulu. Damai. Jeda dulu. Karena itu di 4 bulan itu terjadilah gencatan senjata. Itu yang kemudian misalnya dalam tradisi Islam, keluarga Nabi alaihi wasallam, ketika terjadi peristiwa 10 Muharram di padang Karbala pada bulan yang sebetulnya itu sejak dahulu tradisinya tidak boleh ada pertumpahan darah, harus dijaga. Dan hal yang sama terjadi misalnya pada saudara-saudara kita di Yaman sekarang ini. Mestinya memasuki 3, dan mestinya memang tidak boleh ada bahkan pertumpahan darah kapanpun. Tapi setidaknya pada masa peperangan itu dulu orang saja di 3 bulan ini kemudian gencatan senjata. Itu dulu. Milih bulan ya, milih bulan atau tidak sembarangan peperangan itu dilaksanakan. Baik, ini jadi ingin tahu nih Kiai. Misalnya begini. Ketika ada hadis yang disampaikan atau ada keterangan-keterangan yang banyak tentang 1 bulan tertentu, ini menandakan berarti ada satu hal yang serius pada bulan itu yang perlu saya kembali lagi ke arah itu. Apakah di bulan-bulan yang lain memang kalau secara angka mungkin pembahasannya banyak mana gitu pembahasan tentang bulan Rajab ini? Baik. Dibanding bulan-bulan yang lain kayak. Terima kasih. Atau ada bulan yang lain yang seperti Rajab ini ya? Ya, terima kasih. Nah, di sisi yang lain, dari tradisi khazanah periwayatan keluarga Nabi alaihi wasallam, kita akan menemukan yang sama juga. Bahkan ratusan juga, kalau tidak mengatakan lebih dari 1000. Hadis-hadis yang menceritakan, riwayat-riwayat yang menyampaikan tentang kemuliaan bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab itu bagaimana para imam dari teladan suci keluarga Nabi alaihi wasallam memasuki bulan Rajab dengan ibadah. Artinya tentu dalam tanda petik kita tidak dapat membandingkan, tetapi para sahabat, para imam itu bisa merasakan, atau para imam itu kemudian memperlihatkan sebagai teladan. Mungkin bagi para imam itu semua bulan itu ya ibadah, tentu semuanya sesempurnanya, sesebaik-sebaiknya. Tetapi para sahabat merasa, nah ini di antara periwayatan itu, melihat kalau sudah memasuki bulan Rajab, ibadah-ibadah para imam itu misalnya katakanlah terlihat ada bukan peningkatan, para sahabat merasa kok sepertinya lebih banyak, khusus kok tiba-tiba saumnya lebih sering, misal sehingga masuklah periwayatan itu, dan itu disampaikan oleh para imam. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab, barang siapa yang sholat di bulan Rajab, bahkan ada malam-malam tertentu, misalnya malam memasuki bulan Rajab, malam melihat hilal bulan Rajab, itu ada doanya, doa awal bulan Rajab, ada sholatnya juga. Malam memasuki malam Kamis pertama bulan Rajab,
Itu ada doanya. Bahkan ada namanya, Lailatul Raghaib, malam dipenuhinya semua keinginan dan seterusnya. Nah, ini di sisi lain ada periwayatan yang munkar dan sebagainya. Di sisi lain juga ada yang memang banyak riwayat tentang kemuliaan bulan Rajab ini. Nah, yang menarik, secara umum semua sepakat. Para ulama sepakat, baik para ulama mazhab Ahlussunnah, para ulama mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, semuanya sepakat kalau bulan Rajab ini adalah bulan pengantar menuju bulan suci Ramadan. Jadi supaya kita itu tidak kaget, dalam tanda petik, tubuh itu tidak kaget. Bulan suci Ramadan itu apa saja yang kita lakukan? Puasa. Supaya tubuh tidak kaget, dalam tanda petik, sudah sedikit terbiasa berpuasa, maka mulailah menyicil puasa itu dari bulan Rajab dan bulan Syaban. Kalau disampaikan sebagai anjuran, itu tidak ada yang menggugat. Tetapi ketika disampaikan sebagai fadilah, tunggu dulu, ada tidak riwayatnya sahih atau tidak, begitu. Tapi kalau dilakukan sebagai anjuran, memperbanyak puasa, pasti disepakati. Anjuran untuk memperbanyak tilawatul Quran, bagus. Anjuran untuk menyicil sholat malam hari, bagus. Jadi sebetulnya amalan yang disampaikan kalau dilakukan di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan. Dengan sendirinya ia pengantar, karena kita niatkan sebagai pengantar ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan juga sekiranya riwayat-riwayat itu pun kemudian kita ingkari kemuliaan itu, karena niat kita adalah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mempersiapkan diri. Betul. Maka yang kita lakukan ini terkait dengan keberkahan bulan suci. Jadi ya tetap menurut saya fadilahnya, keutamaannya itu karena ia dinisbatkan pada bulan suci. Bahkan dalam tasawuf itu yang kemudian jadi tradisi masyarakat kita, setelah berlalu pun bulan suci itu jangan ditinggalkan begitu saja. Malah setelah 1 Syawalnya itu orang kemudian nyicil lagi puasa mengantar perpisahan, puasa nyawalan kata orang Sunda, puasa Syawal. Itu melepas bulan suci gitu. Dalam analogi yang lain, kalau kita menyambut tamu agung, tamu besar, dan itu tradisi masyarakat kita. Kita akan cat rumah, bersih-bersih, mungkin pasang ini baliho dan lain sebagainya. Kalau katakanlah presiden saja mau berkunjung ke satu daerah, itu hatta bahkan ada tembok yang catnya terkelupas, pasti dibersihkan dulu, dicat lagi. Nah, bulan suci Ramadan itu adalah tamu agung yang akan datang. Jadi kita siap-siap dulu, bersih-bersih dulu. Nah, bersih-bersihnya itu kita diberi waktu 2 bulan. Kemudian, kalaupun itu ya tadi tidak sahih dan sebagainya, hadis-hadis dalam bulan Rajab itu ada doa yang disepakati juga sahih, yaitu yang dibaca di bulan Rajab dan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna syahr Ramadan. Itu ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab. Ini kan disepakati juga. Nah, makna berkatilah kami di bulan Rajab ini, itu kan berarti mudah-mudahan bahwa amalan kita, sholat kita, puasa kita memang dilipat gandakan di bulan ini. Jadi kembali lagi kepada hadis-hadis kemuliaan itu. Kata ya Allah barik lana fi Rajab wa Syaban. Berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Memang menunjukkan bulan Rajab itu mulia. Gitu. Walaupun sekali lagi secara sana dan sebagainya dipertanyakan, lalu doa itu bagaimana? Minta berkah di bulan Rajab dan bulan Syaban. Jadi ya berkah. Artinya doa itu dipanjatkan juga oleh orang-orang yang memahami bahwa di bulan Rajab itu tidak ada kemuliaan misalnya gitu. Betul. Oke. Doanya dipakai. Betul. Amalan-amalannya tidak, misalnya begitu ya. Jadi ya mohon doa berkatilah kami di bulan Rajab, dalam tanda petik misalnya, meskipun kami tidak meyakini ada amalan khusus yang mendatangkan pahala berlebih, tapi tetap minta berkatilah kami di bulan Rajab. Nah, sementara yang berpendapat tentang kemuliaan
meminta berkatilah di bulan Rajab kami ini ya Allah, dan kami hantarkan puasa kami hantarkan sholat kami, berkatilah kami, gitu. Sama sebetulnya, tergantung bagaimana insya Allah. Bahkan yang berharap berkah pun dan tidak meyakini tentang fadilah-fadilah itu, tetap mereka tetap kita semua yang meyakini itu pasti ya ada saumnya juga, ada sholat-sholatnya juga misalnya. Dalam tradisi mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam memang bulan Rajab itu punya banyak sekali keberkahan, kemuliaan, sehingga bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan itu ada amalan khas, amalan khusus. Misalnya bulan Rajab ya, ada amalan awal bulan, ada amalan awal hari Kamis, malam Kamis yang pertama. Ada amalan nisfu Rajab. Ada juga ya. Ada. Disebutnya amalan Ummu Dawud. Dan itu diawali dengan puasa beberapa hari sebelumnya. Pokoknya baca ayat-ayat ini dan sebagainya, baru nanti masuk nisfu Rajabnya, ada amalan lagi, dan seterusnya. Kemudian ada amalan pada 27 bulan Rajab, Isra Mi'raj baginda Nabi SAW, atau dalam riwayat sahabat Salman Al-Farisi tadi, hari diutusnya baginda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam ada doa, ada tambahan dari doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna syahr Ramadan, itu ada tambahan. Ya, yang biasa kita dengar berhenti di situ. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ada tambahannya. Wa inna 'ala siyami wal qiyam. Bantulah kami dalam puasa di bulan itu, dalam qiyam di bulan itu. Wa hifdzil lisan, dan menjaga lisan kami. Wa ghaddil basar, menahan pandangan kami. Wala taj'al hawlana min huluju awal atas, dan jangan sampai yang kami peroleh di bulan itu dari puasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini sebetulnya lanjutan, dan ini hadis baginda Nabi, dari baginda Nabi SAW, doa baginda Nabi betul-betul mengajarkan kepada kita berkah bulan Rajab itu, bulan suci Rajab itu sebagai persiapan menuju bulan suci Ramadan. Karena persiapan bulan suci itu ya, satu, a'inna 'ala siyam, ya Allah bantulah kami untuk puasa di bulan ini, wal qiyam, untuk sholat malamnya, wa hifdzil lisan, dan menjaga lisan. Itu bagian Nabi sampaikan sebagai doa setelah siyam dan qiyam, itu hifdzil lisan. Kita tahu oleh ramai Anda tercinta mengisahkan tentang seorang perempuan yang puasa tetapi memaki kasar pembantunya. Lalu bagian Nabi bertanya, buka, maksudnya berbukalah, makanlah. Perempuan ini bertanya, kaifa, bagaimana mungkin aku makan, aku puasa, ini shaimah ya Rasulullah, aku puasa. Bagian Nabi sampaikan, kaifa takunina shaimatan wa tusabbibi jariyat. Bagaimana mungkin kau puasa dan engkau memaki pembantumu. Nah, itu hifdzul lisan. Itu ada di bulan Rajab. Wa ghaddil basar, dan menahan pandangan. Jadi bulan Ramadan itu jaga lisan dan jaga pandangan ya, untuk memandang sesuatu yang tidak dihalalkan. Jangan sampai apa yang kami peroleh dari puasa kami itu hanya lapar dan dahaga saja. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, sepintas kalaulah seperti itu, bahwa ada sekelompok orang atau ada di satu sisi yang memuliakan bulan-bulan Rajab dengan frekuensi yang sangat padat, dengan ada yang memang berhati-hati melaksanakan amalan di bulan Rajab. Bagi misalnya saya nanya tentang mazhab Ahlul Bait misalnya, kedudukan Ramadan dan Rajab, apakah itu disamakan atau tetap Ramadan yang lebih mulia? Karena tadi kalau bicara tentang pengantar bahwa Rajab pengantar terhadap Ramadan, itu boleh jadi saya ditanya apakah ini ada contohnya di Nabi, misalnya contoh yang saum, ada yang 1 bulan penuh
itu bisa jadi makruh kalau seluruhnya saum, tapi kalau satu hari tidak saum itu jadi tidak makruh, misalnya hal-hal seperti itu kayak. Ya. Nah, itu juga terjadi perbedaan. Di dalam dua buku yang mengisahkan tentang puasa bulan Rajab dan bulan Syaban ini, dua-duanya dalam mazhab Ahlussunnah, ada riwayat yang mengatakan dari para sahabat, tergantung siapa yang meriwayatkannya. Tidak henti-hentinya aku melihat baginda Nabi SAW berpuasa di bulan Rajab itu. Seakan-akan baginda Nabi puasa seluruhnya. Jadi seluruh bulan Rajab itu baginda Nabi berpuasa. Tapi ada juga sahabat yang meriwayatkan baginda Nabi itu tidak berpuasa atau menikmati hidangan di bulan Rajab, sehingga aku kira baginda Nabi tidak puasa seluruhnya di bulan Rajab itu. Dua-duanya ada riwayatnya itu. Nah, sehingga para ulama mengajarkan kepada kita kemudian ya pilihan, mau berpuasa terus gunakan riwayat yang ini. Kalau mau tidak puasa, ini juga ada riwayatnya gitu ya. Nah, yang kedua, mana kedudukan? Bukan Rajab dan Ramadan. Iya. Sebetulnya juga tidak untuk dibandingkan. Apakah kedudukan ini yang ditanyakan lebih mulia, utama, derajat, atau bagaimana? Karena misalnya saya Prioritas pernah atau apa? membaca mungkin ya, ini asumsi saja dari bacaan ya. Ya. Yang menyarankan berhati-hati terhadap amalan-amalan di bulan Rajab itu agar tidak menyamakan Rajab dengan Ramadan. Biarlah yang penuh itu di bulan Ramadan saja. Nah, mungkin kalau kita coba berusaha untuk membandingkan, misalnya pada dua mazhab ini, Ahlussunnah atau Ahlul Bait, kedudukannya bagaimana nih antara Rajab dan Ramadan ini? Makasih. Ini tergantung sudut pandang, perspektif. Misalnya kalau saya tanya lebih utama mana, pembuka atau penutup? Dua-duanya ada keistimewaan. Persis. Jadi baik bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan itu masing-masing ada keistimewaan. Kalau dibagi makanan, ada makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Kalau disebut makanan utama, mungkin yang tengah lebih utama, belum tentu juga. Nah, secara kenikmatan semuanya punya kekhasannya masing-masing. Riwayat yang juga disepakati oleh kedua mazhab itu juga ada versi, misalnya satu bulan Rajab ini disepakati oleh kedua mazhab. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syaban adalah bulan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kaum muslimin. Kalau dibandingkan tiga ini, apakah bisa dibandingkan? Tidak juga, gitu. Nah, karena ia disebut bulan Allah, maka ada hak untuk memuliakan bulan yang disebutkan kepada bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-duanya sama. Bahkan kalau misalnya tadi ada kekhawatiran, jangan sampai kita memuliakan bulan Rajab lebih mulia dari bulan suci Ramadan. Pertama, ketika kita menggabungkan bahwa bulan Rajab adalah persiapan menuju bulan suci Ramadan, maka apapun yang kita lakukan di bulan Rajab sebetulnya adalah memuliakan bulan suci Ramadan juga. Sama seperti saya kalau ditanyakan ikut ayah atau ikut ibu, jawaban saya kan ikut ibu. Kenapa? Karena ayah saya yang mengajarkan demikian. Jadi itu lalu saya lebih memuliakan di mana? Ayah atau ibu? Misalnya ya. Saya memuliakan ibu. Kenapa? Karena ayah saya mengajarkan demikian. Jadi bulan si Rajab atau bulan si Ramadan? Misalnya saya jawab Ramadan. Bulan si Ramadan. Dan untuk itu ya bulan Rajab. Atau saya jawab bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Ini untuk bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi sama sebetulnya, satu kesatuan. Nah, yang ini ada hubungannya dengan tema. Lalu mengapa kemudian Rajab mustajab? Ini hubungannya dengan ijabah doa. Jadi ada memang saat-saat penuh berkah ketika kita, Allah Ta'ala Maha Suci dan Maha Luas kasih sayangnya, begitu seseorang melangkah satu tahap saja dalam jalur kebaikan,
itu pintu-pintu kebaikan lainnya itu dibukakan karena kasih sayang Allah Ta'ala. Dalam bahasa tasawuf hadis qudsinya, kalau kau melangkah satu jengkal, aku Allah Ta'ala ini. Nah, kalau kau berjalan, aku berlari. Itu analogi sekali lagi ya, bukan berarti Allah Ta'ala berlari ada dua kaki. Subhanallahi amma yasifun. Tapi maksudnya, begitu kita niat di bulan Rajab mau puasa, qurbatan ilallah, pintu-pintu itu terbuka. Kita niat sholat malam, terbuka. Itulah mengapa ya mustajab. Karena niatnya itu begitu, ya Allah, aku ibadah bulan Rajab ini, wabaligna. Ini persiapan untuk bulan suci Ramadan, maka sampaikan aku ke bulan suci itu. Karena ini memang persiapan untuk itu. Itu. Kurang lebih analoginya. Bulan suci Ramadan itu, karena kalau saya dianalogikan bisa dua. Satu, pertandingan sepak bola. Anggaplah bulan suci Ramadan itu babak final. Atau ya babak final kalau Piala Dunia 32 besar. Lalu bulan Syaban misalnya kualifikasi lah. Atau babak grup. Jadi bulan suci Ramadan itu 16 besar. Head to head. Kalau bulan suci Syaban itu fase grup. Nah, kalau bulan suci Rajab itu masih per benua itu apa namanya? Penyisihan. Nah, mana lebih penting? Final, grup atau penyisihan? Semuanya berjenjang. Betul. Kalau kita nggak mungkin sampai ke final kalau tidak melewati itu. tahapan-tahapan itu, penyisihan dan sebagainya. Nah, anggaplah satu analoginya seperti itu. Jadi dia tidak bisa dibanding-bandingkan mana lebih. Bahkan banyak orang mengatakan ini nih bisa sampai ke finalnya karena performa di penyisihan yang bagus, yang luar biasa misalnya. Yang kedua, analoginya itu seperti menanam benih. Bulan Rajab kita menanam benih, bulan Syaban kita merawatnya. Semestinya bulan Ramadan itu menjadi waktu kita menuai buahnya. Jadi kita sudah menikmati hasilnya. Beroleh kenikmatan ruhaniyah itu di bulan suci Ramadan. Karena menanam dan merawatnya sudah di 2 bulan sebelumnya. Kalau kita baru menanam benih di bulan suci Ramadan, nah mungkin ya karunia Allah Ta'ala selalu luas, tapi barangkali bisa satu waktu, yang kedua tergesa-gesa mungkin, dan lain sebagainya. Itu sekali lagi analogi. Luar biasa. Berarti sekarang masih di bulan Rajab. Mumpung masih di bulan Rajab, pemirsa. Jadi kita siap-siap nih untuk memantaskan diri mendapatkan bulan Syaban dan bulan Ramadan. Muhammad. Baik, terima kasih Kiai. Alhamdulillah, walaupun banyak yang berbeda mungkin tentang kedudukan bulan Rajab, amal-amalan dan lain, tetapi kita sepakat dalam bahwa kita berharap berkah di bulan Rajab, berharap berkah di bulan Syaban, supaya kita sampai pada bulan Ramadan. Begitu ya? Betul. Baik, secara sejarah nih Kiai, di bulan Rajab nih, secara sejarah. Ya. Apa yang menjadikan bulan Rajab ini bulan yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu? Muhammad wa alaihi salam Muhammad. Ada banyak dan sangat banyak. Satu di antaranya adalah tanggal 27 bulan Rajab. Dalam riwayat kita mengenal sebagai malam Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menurut saya satu peristiwa ruhaniyah yang kalaupun ada kata takjub yang paling indah itu kita gunakan. Misalnya peristiwa ruhaniyah yang spektakuler, fantastis, tapi ini semua serapan bahasa Inggris. Apa yang bahasa Indonesia
Jadi menunjukkan suatu peristiwa yang luar biasa, yang kalaupun ada kata yang menunjukkan paling indah, paling luhur, paling utama, paling ini, saya akan menggunakan kata itu untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi karena perjalanan ruhaninya seorang hamba, seorang makhluk pada kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperjalankan ini secara umum malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril pun alaihissalam tidak dapat memasukinya. Menurut saya ini sebuah peristiwa yang bersejarah dan kalau dalam bahasa Al-Yaram, dalam teori ini belum menggunakan kata tremendum et fascinam. Jadi sesuatu yang menggetarkan, kadang juga dalam tanda petik bagi sebagian tentu tidak dapat disebutkan pada baginda Nabi SAW. Tremendum et fascinam ini satu fase, katakanlah bagi kita semua. Di satu sisi kita itu bergetar ketakutan, tapi di sisi yang lain kita takjub karena keindahan. Gimana membayangkannya ya? Itu gabungan dua situasi. Sisi yang berbeda ada dalam satu situasi. Betul. Gitu. Seperti semoga Allah melindungi kita semua. Mungkin ketika melihat ombak yang besar, kita takjub juga. Penasaran. Maha kuasa Allah Ta'ala dan sebagainya. Air bisa di atas begitu besar, angin, gelombang. Pada saat yang sama kan kita takut. Iya, bergetar juga. Nah, itu tremendum et fascinam. Ya. Nah, bagi saya peristiwa ruhaniyah mungkin seperti itu. Kalau saya mengatakan bagi saya seperti itu nanti disalahpahami, oh berarti punya pengalaman ruhaniyah. Jadi buru-buru saya pakai kata mungkin. Nah, karena memasuki ranah alam spiritual, alam ruhaniyah yang orang katakanlah kita punya banyak tanya. Bayangkan kalau tiba-tiba kita punya pengalaman ruhaniyah. Satu sisi kita itu banyak tanya, banyak yang terjadi, gitu. Ya. Kita masuk ke negeri orang saja, punya pengalaman baru, itu tremendum et fascinam. Satu sisi kita was-was, saya nggak kenal siapa-siapa ini, bekal nggak banyak, kira-kira orangnya baik-baik semua atau tidak, kan ada itu, ada rasa was-was lah kalau tidak menyebut takut. Tapi di satu sisi takjub juga. Senang juga. Misalnya kalau tiba-tiba rute ini ada yang keliling dunia naik mobil misalnya atau naik motor, tiba-tiba masuk daerah-daerah konflik, masuk ke Afghanistan. Ya. Satu sisi ya deg-degan juga. Gimana kalau tiba-tiba ini. Tapi di sisi lain ada rasa itu. Itu menggambarkan pengalaman ruhaniyah. Analogi sederhana, sekali lagi, mungkin saudara-saudara yang mengalami pengalaman ruhaniyah tolong koreksi. Bagi saya pengalaman ruhaniyah itu tremendum et fascinam. Satu sisi kita was-was, takut apalah begitu, tapi di sisi lain kita takjub dengan keindahan-keindahan yang terjadi. Bayangkan peristiwa besar seperti Isra dan Mi'raj begitu. Nah, satu itu. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam sebagaimana dikutip oleh sahabat Salman Al-Farisi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, malam 27 juga, tanggal 27 bulan Rajab juga adalah hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Gitu. Memang ada pertanyaan kemudian apakah diutus ini menerima wahyu yang pertama atau apakah beda antara menerima wahyu dengan pelantikan, dengan pengangkatan, diutus, dilantik dan lain sebagainya, itu kita bahas pada kajian yang lain pada 27 bulan Rajab. Insyaallah gitu. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam misalnya ada keberangkatan kafilah suci keluarga Rasulullah SAW dipimpin oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam meninggalkan Madinah menuju Mekah, kemudian sampai di padang Karbala, itu pada penghujung bulan Rajab, pada 28, 29 bulan Rajab. Jadi titik awal keberangkatan kafilah Asyura itu adalah bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Wafatnya Hazrat Abu Thalib, pamanda baginda Nabi SAW juga akhir bulan Rajab.
Kemudian ada pada tanggal 1 awal bulan Rajab itu wiladah Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam. Teladan agung keluarga Nabi. Kemudian 3 bulan Rajab syahidnya Imam Ali Al-Hadi alaihi salatu wassalam. Dan pada tanggal 13 bulan Rajab itu adalah wiladah hari kelahiran penuh berkah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi banyak peristiwa di bulan Ya, Rajab. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua dengan membahas tentang Rajab dan yang mustajab ini semakin yakin bahwa ini bulan yang jangan sampai terlewatkan kita untuk berburu berkah pada bulan ini ya. Masya Allah, kalimat yang tepat. Berburu berkah. Ya, karena penggunaan senjata untuk berburu dan sebagainya di bulan Rajab itu berhenti dulu. Ya, tapi kalau berkah tepat. Tepat. Dan tentunya mengingat sejarah ya, berburu berkah, mengingat sejarah agar kita mendapatkan Rajab yang mustajab. Dan setiap Rajab pasti mustajab tergantung kita ya. Oh, Tergantung kita. salah. Baik, nampaknya sudah cukup Kiai tentang Rajab dan mustajab. Ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Rizky, kawan-kawan kru, Ibu Bapak, saudara sekalian untuk perhatian. Mohon dimaafkan banyak kekurangan. Sekiranya malam hari ini respon kami kurang terhadap room chat, saudara-saudara sekalian mohon dimaafkan, karena memaafkan adalah as-sajiyah, bagian dari kemuliaan akhlak yang teramat berkaitan erat dengan keberkahan bulan Rajab. Jadi begitu. Mengapa kita tidak membuka atau mengomentari room chat malam hari ini, Pak Rizky? Supaya para pemirsa seperti orang-orang yang berburu berkah di bulan Rajab untuk mempersiapkan diri dijawab pertanyaan-pertanyaannya pada episode berikutnya. Terima kasih sebesar-besarnya. Baik, silahkan bagi pemirsa yang akan menyampaikan pertanyaan, silahkan disampaikan di room chat. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, Kiai. Sebagai kesimpulan untuk malam hari ini, Rajab yang mustajab. Silahkan Kiai. Ya, terima kasih. Katakanlah ada 2 pendapat yang berbeda bagaimana bersikap di bulan Rajab. Ada dalil, riwayat, apakah itu disetujui atau tidak, tetapi kita ambil payung yang menaungi semuanya, yaitu setiap amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menghargainya. Jadi kembali kepada niat. Walaupun memang misalnya niatnya qurbatan ilallah, pasti, tetapi pada saat yang sama mungkin ada kekhawatiran ini niatnya ingin cari pahala yang kalau misalnya dia puasa sehari di bulan Rajab lantas nilainya puasa setahun, ya sudah. Kalau di hari yang lain dia kurang puasa, banyak dosa, toh dia sudah dapat pahala 1 tahun. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama. Sehingga jalan tengahnya kalau saya mengikuti satu hadis fadilah itu walaupun dhaif, hadis keutamaan itu walaupun sanadnya dhaif, diragukan dan sebagainya, selama ia mengajak orang untuk qurbatan ilallah, niatnya tulus, insya Allah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat yang sama itu ada yang sering saya sebut sebagai tanda bintang kecil yang kadang-kadang tidak kita lihat, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi semua fadilah, hadis-hadis fadilah itu sebetulnya ada syaratnya. Ketika baginda Nabi SAW menyampaikan nafas orang yang puasa dihitung tasbih di bulan suci Ramadan, itu ada syarat dan ketentuan. Man lam yaghtab, selama lidahnya, lisannya tidak digunakan untuk menggunjingkan orang lain. Jadi memang ada hak yang harus dijaga sehingga dapat beroleh kemuliaan nafas jadi tasbih. Saya kira keberkahan bulan Rajab pun demikian. Kalau kita ingin dapat berkah, maka kita mesti menjaga hak-hak bulan ini. Jadi memelihara diri tadi yang bagian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, hifdzil lisan, menjaga pembicaraan, ghaddul basar, menahan pandangan, itu di antaranya.
Terima kasih. Luar biasa, kesimpulan yang sangat menyejukkan Kiai. Oh, Masya Allah. Bagi yang sedang galau ini beramal di bulan Rajab atau tidak, itu tadi satu kalimat menurut saya, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku selama kita niatnya untuk pasrah kepada Allah ya. Insya Allah keutamaan itu akan senantiasa bermanfaat untuk kita dan di sekeliling kita, mudah-mudahan. Izinkan saya kembali untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara sekalian untuk doa-doa yang dihantarkan bagi Allah yarham, ayahanda, ibunda, bagi almarhumin kita semua, karena ibunda wafat jelang bulan Rajab dan Allah yarham pada hari ketiga bulan Rajab. Jadi terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh doa yang selalu dihantarkan. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa dan kru yang bertugas pada malam hari ini. Ada yang kurang, Kiai, yang belum. Karena ini di bulan Rajab, jadi mohon doa dari Kiai untuk kami semua, para pemirsa. Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa syahr Sya'ban wa balighna syahr Ramadan wa inna ala siyami fihi wal qiyam wa hifdhil lisan wa ghaddil basar wa la tajal hadhana fihi min al-jaw'i wal 'atsh birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa hayyi' lana min amrihim wa amrina rasyada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika rabbana fataqabbal du'a. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adta wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim min al hajji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Kiai, sekali lagi terima kasih pemirsa, terima kasih kru Ngopi TV. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Tetaplah menjaga persatuan Islam di bulan Rajab yang mustajab ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah teladan bagi umatmu. Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika
denganmu budaya jadi merdeka. Penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Hinaan keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu. Ya